alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa syarih summa ila arwah jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal asqiya wal asfiya wa suhada wa salihin wal a'immatir rasyidin summa ila walidina wa limasyayikhina wa muallimina wa ahli baitina wa talamizina wa tilmizatina wa liman ahabbana fillah wa liman ahsana ilaina wa liman asana ilaih adzalamnahu wa liman ahatas bihi safarnahu qulubina wa lidudi abaina wa dawil huquqi alaina wa liman awsana bid-du'a wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amas fi jamil jihaz summa ila roh syekhina al imam al alama Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin al Badani ustadina Syekh Abdul Hadi bin Haji Ismail ustadina al Haji Abdul Rasid bin Haji al Usama wal Haji Syafi bin Haji Mahdi ustadina al Haji Ali bin Raidi ustadina al Haji Ahmad Sya'lani ustadina al Haji Muhammad Nurullah bin Muhammad Dimyati ustadina al imam al alama Syekh al imam al Habib Muhammad bin Husain bin Muhsin al Idrus wal Habib Umar bin Abdurrahman Asgar wal Habib Umar bin Abdullah Ratas wal Habib Ahmad bin Muhammad al Idrus wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajmain anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid din wa dunya wal akhirah summa ila musannif hadal kitab al imam al alama Syekh al Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya al Alawi al Husaini bi Allah yatakashahu bir rahmah wal maghfirah wa li walidina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Iqra'u bil jamaah anil muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah berkata musannif hadzal kitab dari pengarang kitab ini radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya wa nafa'ana dan semoga juga bermanfaat untuk diri kami wali walidina dan untuk kedua orang tua kami wa ahlina dan untuk keluarga kami wa ashabina dan untuk sahabat-sahabat kami wa ahibbatina dan untuk orang-orang yang kami kasihi wajiranina dan untuk tetangga-tetangga kami bi ulumihi dengan ilmunya wa barakatihi dan dengan keberkahannya fid daraini di dunia dan di akhirat amin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Al-an muqaddimah. Sekarang dulu kita muqaddimah
sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Segala puji berarti maknanya segala menyeluruh, semua puji yang layak bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Yang menciptakan alam ini Allah. Alam beserta isinya semua Allah yang menciptakan. Makanya puji khusus bagi Allah. Kalau puji di kitab Tauhid terpecah ada 4 maknanya puji. Ada puji al-hadis, al-hadis, al-qadim minal qadim, al-qadim minal hadis, al-qadim minal qadim. Pertama, puji ini ialah Allah memuji dirinya. Allah memuji dirinya. Yang kedua, hamba memuji Tuhannya. Yang ketiga, Allah memuji hambanya. Yang keempat, hamba memuji hamba. Udah kita paham itu. Maudhu hakada judul yang tersebut yang barusan diucapkan masalah memuji kita udah paham. Allah memuji dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Allah memuji kepada hambanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Banyak ya, ayat-ayatnya banyak. Allah memuji hambanya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kita sebagai umat juga dipuji sama Allah. Di Quran Allah nyatakan kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, mengajak manusia bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan. Nih, berbuat kebaikan begini nih. Alhamdulillah. Yakni takdir namanya dari Allah nih begini. Masalah begini takdir kehendak Allah. Yang Allah inginkan begini nih. Karena ada hadis yang menyatakan masalah ilmu, masalah din, ilmunya ilmu agama. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fiddin. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki khairan, kebaikan, Allah menghendaki kebaikan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini nih. Kita ngumpul begini. Ya, kita ngumpul begini nih. Duduk nggak sembarangan duduk. Kita pasang niat dari rumah. Pasang niat dari rumah untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu dekat. Rumah kita ke mushola dekat. Nggak perlu walau bisin. Walaupun di hadis ada dikatakan utlubal ilma walau bisin. Tuntutlah itu ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Itu bukannya jarak jauhnya bukan. Di saat itu negeri Cina belum ada. Bukannya jarak tuh, masalah hadis tersebut itu bahasa majas. Bahasa sastra. Walaupun di negeri Cina maksudnya kita lumpuh. Rumah kita di depan musola. Sedangkan badan kita punya penyakit stroke, nggak bisa gerak.
Disuruh ini ngapain? Ngesot. Nggak bisa ngesot, nggak bisa gerak juga dibopong. Itu yang dimaksud walau bisin. Walaupun di negeri Cina saking pentingnya menuntut ilmu, itu maksudnya. Kita aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya akan kebaikan. Yufaqihu fiddin, niscaya Allah kasih kepahaman untuk agama. Allah kasih kepahaman. Kalau udah paham sama agama udah enak, nggak ada yang bingung. Walaupun Lebaran banyak yang beda, Ramadan banyak yang beda, ada yang udah puasa, ada yang belum, ada yang udah Lebaran, ada yang belum. Orang kalau udah paham sama agama nggak bingung. Mudah-mudahan Allah kasih kita kepahaman ya, mudah-mudahan. Dan sholawat yang akmal, ini lanjutan daripada kalimat tersebut nih ya. Dan sholawat yang akmal, yang sempurna. Akmal itu sempurna, bercampur bahasa Arab ini kita. Dan sejahtera yang sempurna bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini kitab bernama Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanul Islam. Artinya pertunjukan kebajikan kepada makhluk. Pertunjukan kebajikan kepada makhluk. Makhluk sifatnya umum ya. Makhluk sifatnya umum. Bisa manusia, bisa jin. Makhluk tuh umum. Cuman yang dimaksud di kitab di sini makhluk ini manusia. Pertunjukan berarti teori praktek. Kalau udah pertunjukan berarti teori praktek. Dikarenakan al-fiqhu bit-tatbiqi. Ilmu fikih itu harus dengan praktek. Kalau dia baca kitab, materinya dibaca cuma sekedar ngasih teori doang, dia kagak praktek, umat bisa kelagapan, bisa kebingungan kalau sekedar teori doang. Disuruhnya pertunjukan, ngasih tahu biar matanya ngelihat, kupingnya dengar masalah kebajikan yang Allah fardukan kepada makhluk di dalam perihal masalah memaknakan rukun-rukun Islam. Masalah rukun-rukun Islam, ada rukun, ada hukum, beda ya. Ada hukum, ada rukun. Kalau hukum ada 5, nggak lebih, nggak kurang. Nggak boleh dilebihin, nggak boleh dikurangin. Di ilmu fikih hukum itu ada 5. Yang pertama haram, yang kedua fardu, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Udah paham itu ya, udah paham itu masalah hukum. Fardu itu ialah jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa, itu fardu. Haram itu ialah jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang ketiga mubah, tidak ada dosa dan tidak ada pahala di dalam hukum mubah tersebut. Yang keempat makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat
pahala makruh. Yang kelima sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa namun rugi banget. Tuh bahasa kita ini tuh ya, rugi banget. Apa sebab? Lagi mumpung badan sehat, umur masih ada, ruh masih nempel di badan. Kalau kita menyepelekan perihal masalah yang sunnah, itu rugi. Jangan sampai kita nanti di alam kubur melihat tetangga pada ngerujak, ya, pada ngebancakan, pada ngeriung, pada bukul-bukul, makan-makan, minum-minum, kita pelonok doang ngeliatin tetangga pengen ngasih kagak boleh sama malaikat. Kalau di alam kubur seperti nggak boleh, masing-masing haknya. Kalau di dunia bisa kita kasih tetangga, saling memberi ya. Lanjut, bermula barang yang ada tersebut di dalam kitab ini, barang itu kalimat-kalimat, maknanya barang kalimat atau lafaz. Maka sekalian itu tersalin daripada kitab-kitab fikih bahasa Arab yang mu'tamad. Maknanya mu'tamad, termasyhur, yang sudah tidak diragukan lagi, ya, yang udah termasyhur, udah tenar, udah beken, ya, udah beken. Asal mulanya ini kitab bahasa Arab, ya, yang udah termasyhur, disalin, dikutip dengan bahasa Melayu Jakarta, dirubah bahasanya pakai bahasa Melayu Jakarta, karena kita orang Melayu, orang Jakarta, biar paham. Kalau pakai bahasa Arab kita keder nanti, karena bahasa Arab bukan bahasa sehari-hari kita, bukan. Dengan tiada disebut lafaz Arabnya lagi. Nah, seperti udah gak disebut bahasa Arabnya, enggak. Paling-paling ada tambahan sekalimat, dua kalimat kecampur dikit aja. Melainkan jika ada seumpama doa, maka disebut lafaz Arabnya. Kalau ada doa baru itu ditulis dengan jelas lafaz Arabnya, tulisannya biar jelas. Dengan pakai gantung lughah. Dengan pakai gantung lughah. Gantung lughah itu arti daripada doa tersebut. Ada nanti tuh arti-artinya. Karena boleh menjadi mudah dipelajarkannya oleh orang-orang yang baru belajar. Fungsinya biar mudah, biar gak bingung, biar akal kita nyambung. Di saat kita baca doa, akal nyambung, ketemu. Jangan sampai kita baca doa, mulutnya kemana, pikirannya kemana, ya, pikirannya sifatnya kebingsatan, ke kanan dan ke kiri. Kalau kita paham, insya Allah bisa konsentrasi. Habis tuh mukadimah, ya. Sekarang baru nih isinya nih, baru masalah fasal. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, mim kaf lam fa, 4 huruf ya. Mukallaf, ada mu'allaf, ada mukallaf. Kalau mu'allaf, orang yang masuk Islam, itu namanya mu'allaf. Kalau ini mukallaf, yakni akil baligh.
Orang yang udah akil balik, ini orang muslim ya, orang muslim yang udah akil balik namanya mu'allaf. Akil balik itu dua macam. Akil berakal, balik udah cukup umur. Balik itu kalau perempuan usia 9 tahun udah haid, itu balik namanya. Laki-laki usia 15 tahun udah ihtilam, udah ngimpi, ya, udah ngimpi, namanya balik. Kalau di sini akil balik, akil yang berakal, balik yang udah dewasa. Kalau baliknya doang tapi nggak berakal, nggak termasuk, nggak diwajibkan lulus sensor namanya, pemutihan. Kan ada orang ya yang udah balik tapi pikirannya, minta maaf, agak-agak, pikirannya ya kira-kira 75%, enggak 100%, 75, agak kurang dikit, agak kurang. Ditanya sama orang, Tom, nama lu siapa? Dicengir aja jawabannya. Nah, rumah lu di mana? Cengir lah, berarti agak kurang. Itu kagak wajib tuh, nggak wajib ya. Buat dia kagak puasa, nggak puasa dia kagak dosa. Orang yang kurang akalnya berarti nggak akil, kagak akil, kurang akal. Kalau kita yang akil, yang sempurna, kita punya akal. Bahwa ia menuntut ilmu, menuntut itu bukannya mencari. Ini bahasa dulu, ini bahasa Sarawak itu apa ya, serumpun Melayu. Menuntut maknanya mengubur, kayak anak kecil ngelihat layangan putus diubur sama dia, walaupun jauh diubur, sampai dia bawa alat, bawa galak. Anak kecil ngubur, itu baru namanya anak kecil tersebut menuntut layangan. Anak kecil menuntut layangan, ngubur, dia nggak peduli, ya, nggak peduli mau ada bahaya kayak mau kagak, yang penting senang dapat layangan. Menuntut ilmu, segala pekerjaan agama yang wajib atasnya. Pekerjaan agama nih, nuntut ilmu. Ilmunya ilmu apa dulu? Ilmu kan banyak. Makanya di Quran, di hadis, perkara ilmu din maksudnya tuh, ya, ilmu din, ilmu agama. Orang kata sekolah di alam kubur kagak ditanyain sama malaikat, lu sekolah kagak? Ya, tingkatan lu waktu di dunia sekolah udah sampai S berapa? Kagak ditanya. Cuman yang dipermasalahin masalah ilmu agama. Lu ngaji kagak? Siapa gurunya? Gurunya siapa? Karena guru itu masyayikh anis sanad, bersanad, ya, bersanad, guru. Ada sanadnya, jelas. Makanya punya guru yang banyak. Maksudnya punya guru yang berguru itu maksudnya. Jangan punya guru yang gak berguru, repot. Dikhawatirkan ilmunya nanti akal-akalan. Ngaji nggak dulu? Dulu saya ngaji. Dulu waktu zaman kiai masih hidup dulu. Ya dulu, bukannya dulu, sekarang. Jangan bilang dulu beda lagi. Udah makan belum? Udah, dulu 30 tahun yang lalu saya makan. Saya mati. Kalau sekarang nggak makan. Menuntut ilmu segala pekerjaan agama
masalah agama yang wajib atasnya. Yang wajib ilmu agama ada 3 ya. Ilmu yang wajib ada 3. Imam Ghazali Hujjatul Islam di kitabnya menyatakan ilmu agama yang wajib